untuk membangun Aceh tercinta kita ini bukan cuma cukup lewat seminar dan peringatan-peringatan tsunami kayak begini. Ayo kita libatkan semua unsur untuk membangun Aceh tercinta kita ini. Ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubah diri kita masing-masing. Jadi ayo di peringatan tsunami kita perbaiki lagi diri kita, kita mantapkan lagi iman kita dan kembalikan lagi tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Saya Walis Syambutan Singkat Diri, Kabupaten Pidi, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang setinggi-tingginya yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Kabupaten Pidi sebagai tempat penyelenggaraan acara puncak kegiatan 15 tahun Tsunami Aceh. Alhamdulillah, kita baru saja menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka mengenang para syuhada korban mati Aceh 15 tahun yang silam. Persisnya pada tanggal 26 Desember 2004, mudah-mudahan arwah para syuhada diterima, korban tsunami Aceh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dunia mengakui yang bahwa gempa bumi dan tsunami di Aceh merupakan tragedi yang paling memilukan dalam sejarah peradaban manusia. Musibah tsunami Aceh adalah bencana alam terbesar yang tidak hanya menimbulkan kehancuran infrastruktur dan bangunan, tapi juga menelan lebih dari 250.000 korban jiwa. Peristiwa tsunami adalah musibah kita bersama, juga tangisan kita dan juga rasa sakit kita bersama. Namun di balik musibah, kita tentunya dapat memetik hikmahnya dan pelajaran yang terbesar. Salah satu hikmah yaitu adalah menyadarkan kita Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan PLT Gubernur Aceh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah, MT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang mulia His Excellency Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, the Ambassador of South Korea in Indonesia, Mr. Kim. Thank you and welcome to Aceh, Mr. Kim. I believe that you enjoy Aceh very much. Thank you. Yang saya hormati anggota DPR RI, anggota DPD RI Dapil Aceh yang sudah berhadir. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Legend TNI Doni Monardo, beserta seluruh rombongan BNPB yang sudah berhadir di sini. Yang saya hormati the Honorable para konsul, the consulate from the French countries that are present here today, especially from Japan. Thank you for coming. From Kyoto Daigaku, Kyoto University, from Kobe University, you are very welcome here in Aceh. Thank you. From the Ambassador of Singapore, Jakarta, Mr. Matthew, thank you for coming. Of course, the Consulate India from Medan, thank you for coming. And last but not least, from China, the Consulate of China in Medan, Miss Weiwei, thank you. Where's Miss Weiwei? Over there. Thank you for coming. This is your first visit to Aceh. Thank you. Dan masyarakat tamu internasional lainnya yang sudah berhadir di sini. Yang saya hormati sahabat saya Ketua DPR Aceh, Bapak Dahlan Jamaluddin Putra Pidi, terima kasih. Ada Wakil Ketua Bapak Hendra Budian, Bapak Dailami SE, terima kasih sudah hadir. Dan seluruh anggota DPR Aceh yang berhadir pada hari yang khidmat ini. Yang saya hormati yang mewakili Yang Mulia Wali Nanggro, Kasdam Iskandar Muda, yang mewakili Kapolda, yang mewakili Kajati Aceh, serta seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus Aceh. Yang Mulia Al-Muharram Bapak Ustadz Syauki Zainuddin MZ, yang insya Allah sebentar lagi akan memberi tausiah kepada kita semua. Yang saya cintai, saya banggakan sahabat saya, sang pemimpin dengan kopiah merah, Bapak Bupati Pidi, Bapak Roni Ahmad Abushi, terima kasih Abushi. Dan adinda saya Wakil Bupati Saudara Fadlullah TM Daud, beserta seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Pidi, para SKPK, para tokoh ulama, tokoh adat, dan para bupati wali kota se-Aceh yang hari ini berkesempatan hadir di tempat yang khidmat ini. Yang mulia guru-guru saya, orang tua, alim ulama, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat saya para akademisi, yang saya hormati perwakilan partai politik, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan lembaga-lembaga negara yang sudah berhadir, teristimewa yang saya hormati rekan-rekan media, rekan pers, cetak dan elektronik. Dan kita tahu announcement pengumuman pertama yang diterima dunia luar terhadap gempa dan tsunami Aceh adalah peran penting dari media. Tepuk tangan buat media. Bapak Ibu para undangan, mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pertama-tama
kita menyampaikan puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini, alhamdulillah, udara cerah, kita semua sehat, dan kita berkumpul untuk merenung dan memperingati 15 tahun gempa dan tsunami Aceh. Shalawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketabahan kita menghadapi tsunami 15 tahun yang lalu, menghadapi gempa 15 tahun yang lalu, adalah ketabahan karena kita mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, memulai sambutan ini perkenankan saya atas nama pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat semuanya, untuk ada di tempat ini menghadiri peringatan 15 tahun tsunami Aceh di PD Convention Center, salah satu lokasi kejadian tsunami 26 Desember 2004. Our special guest from foreign countries, I would like to say thank you for you all that you present here on behalf of your each government, and appreciate as you did last 15 years since the tsunami comes and the earthquake come, and you are very helpful. And for all your kindness, thank you on behalf of the people of Aceh, on the behalf of the people of Indonesia, on the behalf of the Aceh government. Officially, I would like to say thank you and thank you very much. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Aceh yang turut memperingati 15 tahun tsunami Aceh di tempat masing-masing. Kita tahu banyak rakyat yang sedang bertafakur, bertasyakur, dan berdoa bersama memperingati 15 tahun tsunami Aceh. Semoga seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses, dan yang terpenting tentu kita mampu mengambil hikmah dari kejadian 15 tahun yang lalu. Para hadirin yang saya muliakan, His Excellency the Honorable, our special guests from other countries, bencana tsunami yang melanda Aceh 15 tahun yang lalu telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Peristiwa itu meninggalkan duka, membuat trauma, kehilangan, kepedihan, dan keterpurukan. Lengkaplah penderitaan kita pada saat itu. Ditambah waktu itu kita masih berada dalam kondisi konflik yang belum berakhir. Dunia bahkan mengakui bahwa tsunami Aceh sebagai bencana mungkin yang paling parah sepanjang abad ke-21. Bencana itu tidak hanya memporak-porandakan Aceh, tapi juga berdampak hingga ke negara lain seperti Thailand, Sri Lanka, India, dan sebagian wilayah Asia lainnya, termasuk negara-negara ASEAN. The disaster not only affected in Aceh and Indonesia, it's also affected in Malaysia, Thailand, east coast of India, Chennai, Ceylon, and many other countries. Korban yang meninggal lebih dari 200.000 jiwa. The victim more than 2,000 people. Menyebabkan lebih dari 1,5 juta warga Aceh terpaksa tinggal di tenda-tenda dan barak pengungsian sampai beberapa tahun kemudian. Peristiwa tsunami juga memberi banyak pelajaran bagi kita semua. Kita menjadi lebih tahu bagaimana saling membantu dan berbagi, bangkit membangun bersama-sama, saling menghargai, menguatkan solidaritas, memperkaya pengetahuan, bahkan membuat kita lebih tabah, lebih resilience, lebih tangguh menghadapi alam. Penting sebagai renungan bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sedang menyiksa hambanya ketika bencana terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita sesuai batas kemampuan kita.
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikannya yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Bapak Ibu sekalian, Allah menampakkan rahasia sesudah bencana tsunami dan gempa bumi 26 Desember 2004. Konflik Aceh berakhir 8 bulan setelah tsunami dengan hadirnya perdamaian Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui sebuah perundingan yang bersejarah, perundingan yang bermartabat di Helsinki, Finlandia, dan kemudian menegakkan tonggak sejarah perdamaian Aceh yang dikenal sebagai MOU Helsinki, dan perdamaian ini diakui dunia sebagai model perdamaian yang terbaik yang pernah ada. Setelahnya, Bapak Ibu sekalian, Aceh terus bangkit membangun lebih baik lagi untuk cita-cita kesejahteraan seluruh masyarakat. Inilah salah satu bukti dan janji Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulang kalimat itu 2 kali secara berurutan. Tidak sedikit keraguan bagi kita umat Islam terhadap firman-Nya. We believe that God never closed the doors without open the others. That's we believe. Para hadirin yang saya muliakan, tujuan kita memperingati 15 tahun tsunami bukanlah untuk membuka kembali kesedihan dan luka lama, melainkan untuk membangkitkan semangat kita guna menjadikan bencana itu sebagai momentum meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menyadarkan kita agar peduli dengan pelestarian lingkungan dan selalu waspada terhadap segala jenis bencana. Sesuai dengan tema peringatan tsunami kali ini, melawan lupa, siaga bencana. Aceh dan sejumlah wilayah lain di Indonesia terletak di kawasan yang rawan bencana. Tadi Bapak Doni Monardo sudah menggambarkan bagaimana kawasan kita sangat rentan terhadap bencana, yaitu bertemunya 3 lempeng tektonik, yaitu Euro-Asia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng ini kerap bergeser menumbuk lempeng lainnya sehingga berdampak pada terjadinya gempa bumi, bahkan berpotensi berulangnya tsunami. Ini tercatat bahkan sejak lama dalam sebuah penelitian jejak tsunami purba di Gua Ek Lenti Long, Aceh Besar. Kami berharap semua kita mendukung pembangunan geopark di Gua Ek Lenti Aceh Besar, dan mudah-mudahan tempat ini akan menjadi penanda terbaik, the best witnesses that tsunami will become again in the future. Bapak Ibu sekalian, ada berbagai bencana lain yang juga mengancam Aceh dan sering sekali terjadi, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, banjir genangan, tanah longsor akibat perambahan hutan, maupun kelalaian kita dalam menjaga alam dan lingkungan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, dalam tahun ini saja sampai dengan November 2019 terjadi sebanyak 754 kali bencana di Aceh. Terbanyak kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan tanah longsor. Ini bukan jumlah yang sedikit dan seharusnya dapat kita cegah. Karenanya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua agar hendaknya dapat menahan diri dari segala perbuatan merusak alam dan lingkungan. Mari kita jadikan momentum peringatan tsunami ini untuk melahirkan perilaku yang positif, sekaligus menciptakan berbagai perubahan dalam diri kita agar lebih kreatif dalam membangun Aceh yang lebih baik di masa depan. Saya percaya dan kita semua percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
memerintahkan hal yang sama agar kita selalu menjaga lingkungan. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bencana alam memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kapasitas untuk memprediksi kapan, memprediksi di mana dan bagaimana bencana itu datang dan menghadang kita. Meski demikian, ancaman bencana itu jangan membuat kita takut dan trauma. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman menghadapi setiap ancaman bencana. Meningkatkan pengetahuan di bidang kebencanaan menjadi salah satu bagian yang tercantum dalam visi misi Aceh Hebat 2017-2022. Secara spesifik tercantum dalam program unggulan Aceh Green yang memuat beberapa poin di antaranya melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan menerapkan strategi mitigasi maupun manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyederhanaan pengetahuan masyarakat tentang bencana. Karenanya kita terus menghimbau agar masyarakat dan pihak terkait di seluruh Aceh untuk membentuk komunitas-komunitas peduli bencana. Komunitas ini diharapkan bisa berperan menyosialisasikan teknik-teknik penanggulangan bencana sehingga program mitigasi menjadi dapat tersebar di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang terhormat, bangkitnya Aceh pasca tsunami tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam rekonstruksi dan rehabilitasi membangun kembali Aceh menjadi lebih baik, melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia, negara sahabat, lembaga donor, kalangan non-government organization yang bahu-membahu atas dasar kemanusiaan menggalang solidaritas pada sebuah tujuan bahwa Aceh harus bangkit. We have to raise. The people of Aceh have to raise. Karenanya pada kesempatan ini atas nama rakyat Aceh dan pemerintah Aceh, kami kembali mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada negara sahabat, kepada lembaga donor, kepada kalangan NGO, dan juga pemerintah Republik Indonesia yang begitu tulus membantu pembangunan Aceh pasca bencana yang lalu. Bapak Ibu sekalian, semoga dukungan dan solidaritas global itu terus menjadi kekuatan untuk membangun kembali Aceh. Aceh Redevelopment dengan tagline populer saat itu, Let's Build Aceh Back Better. Dan no peace without reconstruction, no reconstruction without peace. Pada akhirnya, kami berharap melalui semangat peringatan 15 tahun gempa dan tsunami Aceh, mari kita semua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, meningkatkan keikhlasan, mempertegas komitmen, menjaga perdamaian, dan memperkuat solidaritas, kekompakan, keberagaman untuk membangun Aceh lebih baik, membangun Indonesia, membangun peradaban dunia. Hadirin yang berbahagia, the excellencies, the honorable, our special guests from the other country. Demikian sambutan saya pada kesempatan yang berharga ini. Once again, I would like to say thank you and our appreciation to all my friends from Singapore, from India, from Japan, Korea, China, and the other country that involved in helping us when the tsunami and earthquake came more than 15 years ago. Terima kasih. Akhirnya, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk bencana, serta melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak tetap berada di tempat. Selanjutnya kita saksikan penyerahan santunan untuk 100 orang anak yatim yang akan diterima oleh 10 orang secara simbolis. Kepada adik-adik kami persilakan ke atas panggung.
membangun Aceh tercinta kita ini bukan cuma cukup lewat seminar dan peringatan-peringatan tsunami kayak begini. Ayo kita libatkan semua unsur untuk membangun Aceh tercinta kita ini. Ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubah diri kita masing-masing. Jadi ayo di peringatan tsunami kita perbaiki lagi diri kita mantapkan lagi iman kita dan kembalikan lagi tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.